mitigasi perubahan iklim, khususnya untuk karbon dioksida, ada cycle juga, ada siklus karbon. Kita berbicaranya di ini di pohon, di hutan. Dari awal kami menjelaskan tentang fotosintesis, proses fotosintesis. Karena ini adalah dasar dari fungsi kenapa hutan itu penting dalam mitigasi perubahan iklim. Disampaikan bahwa kadar CO2 di atmosfer semakin tinggi, itu akan berdampak pada efek rumah kaca. Jadi ada lapisan gas-gas tersebut. Kemudian matahari kan bersinar setiap hari ya, karena kita ada siang ada malam. Ada radiasinya itu ada yang mantul lagi, kemudian masuk ke permukaan bumi, kemudian mantul lagi. Nah, ketika mantul dia tidak bisa tembus ke lapisan atmosfer tersebut karena ada gas rumah kaca ini, sehingga dia kembali lagi ke bawah. Secara sederhananya, kalau saudara di dalam mobil kemudian panas itu kan, udara di dalamnya itu kan muternya panas. Nah, ini prinsip dasar untuk nanti kita berbicara tentang pemodelan. Karena untuk mitigasi perubahan itu nanti ada stok, kemudian ada flux. Stok itu adalah simpanan, menyimpannya di mana, flux itu dia ada aliran atau perubahan. Nah, ini proses dasar fotosintesis. CO2 diambil dari udara, kemudian H2O dari akar, kemudian dengan bantuan energi dengan matahari, maka ada proses di dalam tanaman mengubah kedua senyawa tersebut menjadi C6H12O6 plus O2. Jadi daunnya itu menyerap CO2, kemudian dia akan melepaskan O2 dari proses fotosintesis, sehingga hutan itu disebut juga sebagai salah satu paru-paru dunia karena jumlah pohonnya sangat banyak, proses fotosintesis berlangsung di setiap individu. Outputnya adalah dengan jumlah pohon yang banyak, luasnya yang besar, maka O2 yang dilepaskan juga semakin banyak. Saudara, ketika praktek ada perbedaan ya, ketika di luar kawasan hutan, kemudian masuk ke kawasan hutan yang udaranya lebih segar. Nah, ini proses fotosintesis ini, kemudian pohon pada kondisi sudah masak tebang, maka akan ada pemanfaatan. Karena secara kan ada daur biologi, ada daur teknis, kemudian ada daur nilai maksimum. Kalau kita menggunakan CAI, MAI itu kan, pohon itu dia di awal dia akan naik terus riapnya, kemudian pada titik tertentu riapnya itu dia akan mulai stabil. Ini yang perlu saudara pahami juga, riap itu kan adalah pertambahan biomasa. Walaupun di dalam perhitungannya itu yang dihitung adalah jumlah delta, selisih dari volume. Tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya. Dari volume tersebut kita kalikan dengan density, maka akan diperoleh biomasnya. Artinya kalau dia riapnya kecil, maka biomasa yang di pertambahan biomasa yang disimpan itu kan semakin sedikit. Pertanyaannya, apakah kalau dia hutan produksi, pada umur berapa dia akan menghasilkan kayu sehingga dia bisa ditebang, daunnya berapa, nanti akan digantikan oleh tanaman baru. Nah, ketika pohon
Ya, kita bicara di hutan produksi ya. Pohon tersebut ditebang. Ambil contoh apa ya, jati. Jati, oke, pohon ditebang. Pohon itu mengandung apa ya? Eh, Body partnya itu eh, bagian-bagiannya itu kan ada batang, ada cabang, kemudian ada daun. Yang akan dimanfaatkan dari jati adalah batangnya. Dicari yang tinggi bebas cabangnya itu, yang merchantable wood itu kan, kayu yang bisa dijual yang bernilai ekonomis untuk diolah menjadi furniture misalkan. Pohon ditebang, satu pohon ditebang nih. Pohon ditebang. Nah, ketika pohon ditebang tersebut kan daun-daunnya belum termanfaatkan, sehingga daun tajuknya itu kan disimpan di dalam hutan. Daunnya tersebut dia akan menjadi eh, sumber untuk kompos, nanti akan mengalami dekomposisi atau bahasa itunya dia disebut sebagai residu sisaan dari tebangan yang tidak termanfaatkan. Untuk cabang-cabangnya mungkin ada yang memanfaatkan menjadi kayu bakar. Kalau yang tidak termanfaatkan masih tetap dibiarkan di dalam hutan. Nah, batang 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 dari jati tersebut masuk ke pabrik, nanti akan masuk ke sawmill. Dia dipotong-potong menjadi eh, balok dan lain-lain. Dari pohon yang bulat, ketika digergaji lagi, nanti kan akan ada residu juga. Residunya itu potongan-potongan yang tipis, yang kecil-kecil misalnya, yang tidak terpakai, itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Kalau dia masih bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, misalkan dulu waktu praktek di Getas itu ada showroom kan yang apa miniatur eh, apa satwa dengan menggunakan limbah kayu atau kursi yang memanfaatkan limbah kayu. Kalau dia masih bisa dimanfaatkan, termanfaatkan, tetapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, pada umumnya dia akan berubah menjadi bahan bakar ya, jadi kayu bakar. Nah, pohon yang menjadi furniture itu kan dia sebenarnya masih mengandung karbon. Karbonnya itu kan dia tersimpan. Berapa lama karbon itu tersimpan dalam bentuk furniture? Karena kalau furniture-nya sudah rusak, dia akan pilihannya adalah dia akan dibakar atau dibuang. Ketika dibuang kan akan menjadi dekomposisi itu. Ketika proses dekomposisi eh, kemudian dibakar itu akan mengeluarkan CO2. Ketika hidup pohon dia menyerap CO2, ketika sudah menjadi produk dia kemungkinan akan melepaskan C-nya. Nah, di sini saya ada sedikit tambahan untuk eh, pabrik, pabrik-pabrik ada green technology, renewable energy, dan bioenergy with carbon capture and storage. Ini artinya, misalkan kayu putih. Kayu putih itu kan memerlukan eh, pemasakan panas ya untuk boiler untuk apa air mendidihnya untuk diambil uapnya untuk ditekan ke dalam eh, ranting dan daunnya. Di sana kan akan proses pembakaran itu akan menghasilkan emisi. Apakah kita bisa meminimalkan emisi tersebut dengan green technology atau pemanfaatan renewable energy, misalkan untuk yang saat ini dilakukan di pabrik kayu putih adalah memanfaatkan ranting sebagai bahan bakarnya. Ketika membakar tersebut akan keluar CO2. Begitu juga kalau kita menggunakan listrik. Listriknya terlihat tidak mengeluarkan CO2. Tetapi bagaimana listrik tersebut diproses, itu yang perlu ditelusuri. Kalau
proses pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), maka sama saja untuk menghasilkan listrik diperlukan berapa liter atau berapa ribu liter solar, atau apabila pembangkit listrik tenaga uap boiler juga berapa jumlah batu bara yang diperlukan. Itu juga kalau bentuk listriknya tidak terlihat ada emisi, tetapi pada saat proses menghasilkan listriknya itu yang hati-hati ya. Kalau dia berdasarkan dari PLTU yang pemanasannya menggunakan batu bara, listrik tersebut menghasilkan emisi juga. Nanti ada carbon footprint dan lain. Nah, kemudian ada ini bioenergy with carbon capture and storage, yaitu ketika ini ada emisi, apakah emisi tersebut bisa ditangkap tuh, dengan teknologi secara kimia, misalkan uapnya itu dimasukkan ke dalam satu alat tertentu sehingga C-nya itu bisa dipadatkan, kemudian hasil C yang sudah tertangkap tersebut kemudian disimpan di dalam tanah. Itu artinya karbon di capture, ditangkap, kemudian disimpan. Ini ada beberapa pendekatan teknologi BECCS. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini skemanya secara umum. Nah, kita lihat ini. Ini adalah dinamika karbon. Saya mengambil ilustrasi ini dari pemodelan CO2 fix. CO2 fix ini silakan, kalau yang ini free open source, free download, tetapi saudara perlu registrasi dulu. Untuk memperoleh software ini saya masukkan email, kepentingan pekerjaannya apa, tujuannya misalnya untuk riset dan pendidikan. Akhirnya saya diberikan linknya, saya download untuk CO2 fix model tersebut. Yang tadi, gambar tadi ini kita terjemahkan dalam bentuk diagram. Karbon di atmosfer dengan proses fotosintesis disimpan menjadi biomasa. Biomasanya itu di dalam tanaman, baik itu kalau dari bawah akar, batang, cabang, daun. Di batang ada juga pohon yang tipikalnya dia punya bark itu kulit kayu. Beberapa ada yang mengelupas, beberapa tidak. Misalkan eukaliptus itu kan mengelupas ya. Eukaliptus, kemudian agatis itu kulitnya bagus kayak tembaga, dia mengelupas. Daun jati, dia deciduous, dia menggugurkan. Kalau kondisinya kering, pohon jati tersebut kelihatan kayak tanaman yang mau mati ya, cuma batang dan cabang, ranting, daunnya nggak ada, daunnya sudah berguguran. Tapi kalau saat ini musim penghujan, jatinya hijau kembali. Daun berguguran, kemudian kulit juga dia mengelupas secara alami selama daur misalkan. Kemudian ranting-rantingnya mungkin ada yang patah, jatuh, itu kan menjadi litter fall, menjadi seresah. Jadi kalau saudara praktek di hutan jati kan di bawahnya banyak daun-daun itu kan, seresah-seresah itu. Biarkan aja, namanya hutan ya, di lantainya itu nggak harus bersih tanah terus. Biarkan daun itu dia mendekomposisi sendiri untuk masuk ke dalam tanah. Nah, daun sendiri itu kan dia memiliki unsur C-nya juga. Kalau dari penelitian saya di Gamal Juli Reside, untuk daun itu sekitar 52 atau 54%-nya itu tersusun dari karbon organik. Nah, ketika dia jatuh ke tanah, kemudian proses dekomposisi menjadi humus, itu kan nanti terpecah-pecah lagi yang C6H12O6 itu atau bentuk lainnya, itu akan pemecahan.
pemecahan senyawa-senyawa tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini untuk level pohon yang masih hidup gitu kan. Nah, kalau pohon tersebut sudah masa tebang, maka akan dilakukan harvesting, pemanenan. Pemanenan nanti akan ada 3 bahan baku, raw materials, harvesting residual itu yang tadi saya sampaikan, sisa-sisanya itu limbah lah kalau bahasa itunya, limbah pemanenan, limbah tebangan. Nah, limbah tebangan itu terbagi lagi, ada yang dia akan masuk ke dalam tanah menjadi humus, misalkan daun-daun yang tidak tajuknya yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa jadi dia menjadi bahan bakar, kayu bakar. Misalkan cabang-cabang. Saya melihat proses pemanenan jati di Blitar. Ketika chainsaw man-nya sudah nebang, jatinya rebah, kemudian potong sortimen, backing porsinya dia ukuran berapa sampai yang bisa dijual. Setelah itu kan cabang-cabangnya tidak diperhitungkan. Saya melihat ada masyarakat yang bawa motor, kemudian kanan kirinya ada kayak keranjang itu. Ternyata mereka mau pakai golok motongin itu cabang-cabang jatinya itu yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar atau apa dibawa. Sedangkan daunnya karena tidak dimanfaatkan ya sudah ditinggalkan di lokasi. Nah, yang sortimen tadi dia dibawa ke pabrik untuk diolah, untuk yang bahan bakar digunakan sebagai sumber bioenergi, energi yang berasal dari biomasa. Nah, ini kan perjalanan karbon itu setelah walaupun dia sudah mati, dia itu kan masih tetap mengandung C itu kan. Walaupun tanaman tersebut sudah dimatikan, tetapi biomasanya itu masih ada dalam bentuk di batang tersebut. Misalkan saya punya furniture, itu mungkin di rumah itu masih ada nggak ya? Waktu saya SD ada satu lemari itu dari kecil sampai sekarang masih ada, masih bagus. Itu berarti udah mungkin lebih dari 30 tahun. Nah, itu dia yang akan dihitung dalam pemodelan produk itu, dia mesti tetap menyimpan karbon tetapi ada life cycle-nya. Sampai umur berapa si produk tersebut akan bertahan. Nah, untuk di beberapa tempat produk-produk tersebut banyak rusak, mungkin satu karena faktor ada rayap itu kan, dia dimakanin sehingga bolong-bolong. Untuk misalkan di rumah itu kusen, kemudian pintu, jendela itu untuk daerah-daerah yang tertentu dia rata-rata sering cepat lapuk karena ada dimakan rayap. Proses dimakan rayap itu kan nanti ada perubahan aliran. Yang C-nya itu dimakan rayap, kemudian nanti outputnya seperti apa. Nah, karena sudah dimakan rayap, misalkan kusen tersebut sudah tidak layak lagi, akhirnya kan dibongkar, diganti dengan kusen baru. Nah, kusen lama itu kan akhirnya dibuang. Kalau ada yang memanfaatkan ya bisa digunakan untuk kayu bakar, sumber bioenergi, atau kalau tidak ada yang memanfaatkan ya dibuang misalkan ke tempat pembuangan akhir, TPA, dia di sana juga akan terdekomposisi. Tempat pembuangan akhir sampah itu kan ini sekarang sedang dijadikan model untuk pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA. Karena sampah yang menumpuk itu ada proses juga, karena ada mikroorganisme, ada dekomposisi, decay, pelapukan, itu outputnya adalah
senyawa metan CH4. C-nya itu dia akan dirilis dilepaskan ke atmosfer. Nah, jadi outputnya itu kalau sudah ada dekomposisi dan lain-lain, kalau bioenergi, kalau kayu bakar outputnya bisa CO2, bisa CO, karbon dioksida, karbon monoksida, dekomposisi bisa outputnya adalah CH4. Karena kan dari C6, H12, O6 itu bisa C dan O berikatannya bisa C dengan H. Intinya C-nya itu akan terlepas lagi ke udara. Itulah dinamika karbon yang perlu kita ini kan. Jadi karbon accounting itu tidak sebatas pada mengukur biomasa hasil inventarisasi, juga hitung kalometriknya, terus pendugaan cadangan karbonnya sekian meter sekian ton per hektar, atau kalau mau incrementnya biapnya berapa ton per hektar per tahun. Itu semua saudara bisa mengembangkan itu untuk tugas akhir itu. Kalau misalnya sudah saya pengen yang lebih dari alometrik, ya bisa coba menghitung riapnya gitu kan, menghitung dinamikanya. Saudara pakai liter trap, berapa jumlah daun yang jatuh, itu kan karbonnya turun. Riapnya dia karbon yang bertambah, inputnya kan karbon bertambah dari fotosintesis, pengurangnya adalah daun yang jatuh. Jadi sebenarnya pohon ini kalau hanya melihat saat ini kondisinya cuma ada di batang, cabang, dan daun. Yang tidak tertangkap, yang tidak terhitung adalah selama dia tumbuh, misalnya selama 10 tahun, berapa sih jumlah eh, daun yang gugur, berapa sih jumlah kulit yang mengelupas, itu kan mengandung C juga. Jadi sebenarnya totalnya itu kan C yang existing, yang ada di dalam tanaman tersebut, maupun C yang sudah terlepas. Kalau yang mau ini baca ini, Masera et al. Dia di Casfor, projectnya di Wageningen. Saya lagi mencoba mau membuat ini dinamika karbon untuk beberapa hutan tanaman, baik itu di 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 reside maupun di kayu putih. Karena datanya juga relatif bisa dicari ya. Biomasa tinggal dicari growth-nya itu CAI-nya. CAI saya sudah punya beberapa CAI itu kan. Untuk beberapa tanaman, tinggal di soilnya kan kita perlu menghitung itu apa, laju dekomposisinya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo. Ini dinamika karbonnya seperti ini. Ahlujana, yang mau tanyakan? Sejauh ini belum ada, Pak. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih kalau bisa dipahami. Saya bikin PowerPoint-nya nggak usah. Ya, silakan. Oke, Ya, Bayu. perkenalkan nama saya Bayu. Izin bertanya Pak, ini mungkin mohon maaf ya kalau mungkin pertanyaan saya mungkin sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya atau saya mungkin yang kurang memperhatikan. Oke, Nah, berdasarkan, ya tadi kan ini ya Pak berkaitan dengan tanaman gitu, Pak, bagaimana kemudian daunnya itu bisa menyerap dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau mungkin ini sih Pak, yang tumbuhan yang kira-kira itu sangat direkomendasikan untuk menyerap karbon sendiri itu apa ya Pak? Mungkin lebih spesifik ke jenis sih Pak yang mungkin saat ini sedang digalakan atau mungkin berpotensi untuk digalakan. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bayu. Untuk rekomendasi tanaman, tergantung pada tujuannya. Kalau tujuannya ekologi di hutan alam, mungkin akan mix, campuran. Kalau di hutan tanaman, tergantung tujuannya. Karena kan tidak bisa dipaksakan.
karena itu ada kayak optimisasi ya. Tujuannya apa? Misalnya untuk hutan tanaman untuk jati. Kenapa jati dia kelebihannya harganya mahal tapi nggak tahu dari segi biomasanya. Kalau untuk jati itu kan daunnya panjang. Terus kemudian untuk pabrik pulp and paper gitu kan, itu bisa menggunakan akasia, eukaliptus, daunnya pendek, biomasnya mungkin tidak sebanyak jati ya, itu nanti ada. Kalau ditanya, kalau zamannya SBY dulu itu lagi ngetren terumbu besi. Terumbu besi itu banyak ditanam di ini taman-taman itu kan. Terumbu besi apa ya itu ya? Kayak flamboyan gitu. Bahasa lokalnya apa ya? Kalau di taman itu kan ada pohon yang cabangnya banyak, rindang, daunnya kadang-kadang warna merah atau kuning itu kan. Kalau daunnya itu dia bentuknya mirip kayak ini, kayak Paraserianthus, kayak Albacea gitu kan. Jadi daun semu, ada yang kecil-kecil gitu. Kalau ditanya rekomendasi ya, kalau untuk jumlah karbon yang banyak berdasarkan penelitian itu terumbu besi. Terumbu besi dia menyimpan karbonnya sangat besar. Berdasarkan sampai saat ini ya penelitiannya itu terumbu besi. Tetapi kembali lagi, cocok nggak sih kita mau nanam terumbu besi itu kan? Kalau tujuannya untuk carbon farming ya mungkin nanti ada terminologi. Kalau misalnya carbon farming kita hanya jualannya adalah jumlah CO2 yang diserap, maka hutan tanaman tersebut ya cocoknya ya pakai terumbu besi. Karena yang dicari adalah penyerapan karbonnya. Tetapi kalau tujuannya untuk kayu komersial ya mungkin bisa ke jati dan lain-lain. Mungkin itu jawaban saya, Bayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Ini dinamika karbonnya seperti ini bisa dipahami ya, mulai dari fotosintesis sampai dia yang disebut ini apa? Carbon offset itu nanti kita lihat. Fotosintesis kan dia nyerap karbonnya. Berapa jumlah karbon yang diserap oleh pohon, kemudian berapa jumlah emisi yang dikeluarkannya ketika dia sudah diproses. Maka itu jadi ada netnya. Dia positif atau negatif. Yang ingin saya pelajari itu untuk netnya ini. Nanti ya bisa diskusi. Adalah di hutan tanaman kayu putih. Hutan tanaman kayu putih itu menurut saya kurang dari satu tahun itu bisa diteliti. Karena kayu putih itu kan tidak ditebang batangnya, dia hanya ditebang ranting daunnya. Leaf twigs umur 9 bulan dia digundulin, tinggal batangnya aja. Nanti si leaf twigs itu masuk ke pabrik MKP. Nanti di pabrik MKP didestilasi, keluar kayu putih. Kemudian si rantingnya itu kan dikeringkan. Waktu dulu forestry camping kan pernah kunjungan ke MKP juga kan banyak yang item-item yang sudah dikeringkan itu akan dijadikan bahan bakar. Nah, KPH itu dalam 1 tahun dia 9 bulan produksi minyak kayu putih, berapa ton ranting yang digunakan untuk proses tersebut. Nah, dibandingkan dengan jumlah tadi setelah dipangkas si daun kayu putih itu dia kan akan tumbuh lagi. Tumbuh itu saya sudah ada datanya. Saya dulu 9 bulan itu ngamatin. Umur 1 bulan dia terbentuk ranting daunnya sekian gram per pohon. Setelah 2 bulan sekian. Jadi kalau mau dimasukkan ke carbon dynamic ini menarik juga. Tinggal saya yang belum ada itu adalah data tentang
emisinya, berapa jumlah ranting daun setelah si ranting daun didestilasi, dia dicopotin ranting dan daunnya dijadikan humus, dia masuk ke dalam tanah, si rantingnya itu dikeringkan. Kalau ada yang mau meneliti itu ya bisa aja menggunakan pendekatan ini. Saya dulu mikirnya apa ya yang perlu netnya itu, karena saya meyakini ranting yang dibakar untuk sebagai bahan bakar itu dia akan mengeluarkan gas. Pertanyaannya adalah alat apa yang bisa digunakan untuk mengukur gasnya itu, berapa kandungan gas yang dikeluarkan oleh boiler itu, oleh tungku itu. Misalkan untuk satu proses kayu putih itu adalah sehari 3 kali, 24 bagi 3 itu 8. 8 itu 1 jam buat ngisi, 1 jam buat ngeluarin. Berarti efektifnya dia ngebakar itu 6 jam. Tetapi ya, pada saat pengisian dan pembuangan itu kayu putihnya tersebut kan si tungkunya tetap dikasih biar apinya tidak padam. Itu menarik juga kalau ada yang tertarik untuk meneliti. Nah ini yang barusan saya sampaikan di tanaman kayu putih, karena dia biomasanya tidak ada yang menjadi bioenergi, tetapi dia harus melalui produk dulu di sini. Kalau mau kalau ada angkatan berapa ya? Sekarang yang sedang skripsi itu 17, 18 ini sebenarnya bisa melakukan ini. Bikin aja liter trap di kayu putih, berapa jumlah sersah yang jatuh, kemudian nanti izin penelitian di pabriknya, melihat dinamika ranting daun yang sudah destilasi, dia larinya kemana, tinggal dihitung aja. Untuk satu proses pemasaran itu butuh berapa ton ranting kayu putih. Berarti jumlah emisi yang dikeluarkan berapa, nanti kita hitung. Ini untuk yang kayu putih. Karena dia dinamikanya cepat. Kurang dari 1 tahun dia sudah ada dinamika karbonnya. Nyerap, simpan sebentar, panen, ini lagi. Ini yang kayu putih bisa, menurut saya menarik. Kalau 17 itu terlalu mepet, tapi kalau 18 saya pikir masih bisa. Karena kan tidak harus ke lapangan setiap hari. Bisa misalnya Sabtu Minggu juga pabrik juga tetap beroperasi, itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan data. Total biomass yang digunakan. Nah, di gambar ini sebenarnya ada 2, satu stok dan satu lagi flux. Karbon stok, karbon yang disimpan, karbon flux adalah karbon yang bergerak atau aliran karbonnya. Nah, untuk di akuntansi karbon ini, saudara, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Ada carbon storage, ada carbon stock, ada carbon sequestration, ada emission. Itu yang nanti akan banyak digunakan terminologi dalam ini. Outputnya secara nasional apa ini? Belajar akuntansi karbon itu nanti terkait dengan perubahan iklim ya. Karena perubahan iklim nanti dari tiap negara diminta untuk menghitung sudah berapa karbon yang diserap, kemudian penurunan emisinya. Bagaimana cara menurunkan emisi? Tadi menggunakan teknologi ramah lingkungan atau menambah jumlah penyerapnya. Menambah jumlah penyerap karbon artinya supaya net gitu kan, netnya itu positif, maka jumlah hutannya itu, jumlah pohonnya itu harus ditambahkan. Dalam 1 tahun rehabilitasi, misalnya, ini juga menarik ya, yang sedang saya pikirkan. Belakangan ini banyak kegiatan rehabilitasi ya, dari tahun kemarin saya amati, misalnya di Getas itu sudah merehabilitasi. Coba kalau selama 1 tahun itu dari kegiatan rehabilitasi itu sebenarnya dia sudah menyimpan karbon berapa. Caranya ya menghitung tingkat keberhasilannya berapa,
tanaman apa saja, jumlahnya berapa, nanti tinggal dikalikan. Kemudian kalau di warna gamma itu tahun kemarin itu sempat nanam ribuan batang bambu. Sekarang udah hampir 1 tahun, kita cek lagi aja berapa sih jumlah bambunya. Kalau dia tumbuh berarti ada pertambahan biomasnya. Itu yang bisa dijadikan kalau saudara mau penelitian tentang karbon. Kalau misalkan tidak hanya di alometriknya saja, melihat fenomenanya itu ya kita lihat aja karbon simpanan karbon pada kegiatan rehabilitasi ya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nanti bisa di. Nah untuk di pohon itu beberapa gambar saya sempat berikan, ada pohon itu ada ini saya sumbernya ya dari CO2 fix itu, dari modul CO2 fix. Ada foliage daun, branches itu cabang-cabang, ada yang stem. Nah kita perlu tahu relative growth-nya. Relative growth pertumbuhan daun itu berapa sih, pertumbuhan cabang itu berapa, pertumbuhan stem itu berapa, akar. Ini destruktif ini akan bermanfaat untuk ini ketika saudara destruktif sampling. Datanya tidak hanya digunakan untuk menyusun alometrik. Buat saya ketika destruktif saudara tertib ya, teliti penelitiannya, maka saudara akan tahu komposisi biomasa di jenis tanaman. Pak, misalkan saya kemarin di Gliricidae itu stemnya sedikit, yang banyak branchesnya. Cabang-cabangnya itu bisa 86%. 86% ada di cabangnya. Di foliage itu sekitar 1, di bawah 2% lah. Foliage daun-daunnya itu, di stemnya itu sekitar belasan ya, dia belasan persen, kurang dari 20%. Cuma di rootnya itu yang tidak saya hitung. Kalau menghitung sampai ke rootnya, ke soilnya ini sudah bisa dimodelkan. Jadi kalau ada yang ingin membuat alometrik, sekalian aja bikin pemodelan. Yang satu temanya alometrik, yang satu skripsinya tentang carbon stock and flux-nya itu. Nanti bisa bekerja bersama, nanti datanya tinggal dibagi-bagi, saya datanya sana, ini datanya sini. Karena untuk carbon flux itu soil ini. Soil itu saudara perlu ngambil data tanah, kemudian perlu pakai liter trap ukuran 1x1, jadi dia kayak paranet itu kan, untuk nampung jumlah daun yang jatuh, kan sersah. Karena daun-daun tua yang sudah kuning-kuning kan itu kan akan jatuh. Secara alaminya ya pohon daun itu kan dia yang tua akan jatuh, tumbuh lagi yang muda, yang tua jatuh lagi, begitu seterusnya. Itulah pertumbuhan. Untuk level individu seperti itu. Kalau untuk level tegakan kan ada mortality, kemudian ada ingrowth, nah ya itu untuk level tegakan. Tapi kalau untuk level individu itu ya ingrowth-nya ya riapnya itu pertumbuhan relatif growth-nya, mortality-nya itu ya jatuhan sersahnya itu. Kalau pohon mati ya berarti semuanya udah, semuanya menjadi tidak akan, proses fotosintesisnya berhenti, ingrowth-nya sudah nggak ada. Tetapi menarik juga kalau saya menemukan kemarin waktu ke hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul, HKM yang sedia rukun ya, tempat pengabdian kemarin tuh, setelah ditebang dia dibiarkan, dia menggunakan terubusan jatinya itu kemarin sudah muncul lagi. Saya kesana itu bulan apa ya? Kalau nggak Agustus, September itu bekas tebangannya, tunggaknya dari pinggirnya itu muncul terubusan. Nah itu bisa dimodelkan juga, tuh menarik juga. Dia ada terubusannya.
berarti dia muncul in growth lagi. Rootnya dia masih ada, stem, branches, foliage-nya dia hilang, tapi dari sini dia muncul lagi. Ini salah satu alasan saya agak-agak belum apa. Pertama, untuk root itu ngambilnya susah, harus gali. Yang kedua, beberapa jenis tanaman kalau selagi masih ada rootnya dia bisa sistem kopis dia bisa muncul terubusan. Ya, kurang lebih itulah. Nanti kita diskusikan kalau ada penelitian-penelitian yang terkait dengan ini. Nanti bisa dengan saya dan Pak Aris ya untuk diskusi lebih detail. Oke, berikutnya tentang diagram tadi saya pecah-pecah dulu. Apa itu karbon stoknya? Di mana dia akan menyimpan karbon. Pertama di biomasa, yang kedua di tanah, ketiga di produk. Bioenergi ini kalau dia nyimpan tapi waktunya relatif pendek ya. Karena untuk dibakar dia kan ada kayak gudangnya gitu. Nunggu, makanya tadi perlu menghitung kebutuhan energinya berapa, kebutuhan kayu bakarnya sehingga bisa mengkalkulasi dia kalau dari si kayu putih tersebut dia basah, dikeringkan, kemudian masuk ke pembakaran itu membutuhkan waktu berapa lama. Itulah yang dinamakan kan lumayan dari basah kemudian ke dikeringkan itu kan karbonnya belum dilepas, belum dirilis, belum dibakar, belum dicombustion. Itu masih ada masih storage, masih stok. Walaupun umurnya itu masih pendek. Kalau di biomasa ya sepanjang pohon itu berdiri ya biomasanya itu di sana akan dikumpulkan. Baik itu di batang, cabang, daun, dan akar. Soil itu karena dari sersa dekomposisi C-nya itu kan jadi pecah. Yang C dulu adanya di biomasa sekarang pindah ke soil itu kan. Di dekomposisi nanti dia masuk ke dalam soil, dia disimpan di dalam tanah. Kan nutrisi makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman. Kalau ada yang dari minat silviculture silahkan deh tambahkan. Saya tidak begitu memahami tentang nutrisi makro mikro seperti apa, tetapi kurang lebih NPK itu yang digunakan oleh tanaman untuk nutrisinya ada magnesium dan lain-lain itu yang mikro. Kalau produknya itu ya tadi yang saya sampaikan tadi, jati dia berubah jadi furniture itu selama dia masih digunakan, selama itu pula karbonnya masih ada itu kan. Berapa jumlah karbon yang ada di setiap rumah tangga? Ya silahkan dilihat aja. Kalau di perkotaan paling karbonnya adanya di ini di meja, furniture, pintu, kusen, ada hiasan, beberapa lemari pakaian, lemari buku, peralatan masak yang dari kayu, yaitu kurang lebih ada karbonnya itu seperti kurang lebih sebesar itu. Tinggal ditimbang-timbang aja. Totalnya sekian rumah itu memiliki stok karbonnya itu dalam bentuk produk. Silahkan ditanyakan berapa lama setiap rumah tangga itu mengganti furniture-nya. Ya mungkin bisa puluhan tahun, bisa 20, bisa 30. Selagi masih berfungsi ya dimanfaatkan, kalau nggak berfungsi ya diganti. Kalau nggak ada istilah tukar tambah kalau mau ganti yang baru. Nah, di produk ini kadang-kadang ada perhitungan juga life cycle assessment LCA, penilaian daur hidup. Jadi kalau barang elektronik kan ada life cycle-nya, daur hidupnya. Biasanya dia berapa lama. Nah, untuk yang nanti akan dikaitkan juga nih dengan carbon footprint, LCA, nanti terkait dengan produknya itu. Nanti jadi sebenarnya untuk carbon accounting itu tidak hanya sampai ke alometrik, bisa lebih panjang lagi. Kalau mau dirunut pergerakan C-nya itu kemana saja. Bisa jadi C-nya dari Indonesia, tanamannya ternyata dia disimpannya di negara lain. Karena
produknya diekspor. Nah, ini distribusi biomasa tadi yang saya sampaikan. Ini udah berkali-kali saya Paris juga menjelaskan ada daun, cabang, batang ya untuk pohonnya. Kalau untuk di tanah itu ada sersa, nekromas. Nekromas ini kan yang bahasa penjelasan di bahasa Inggrisnya itu deadwood, kayu-kayu yang mati. Kalau di hutan produksi relatif sedikit, tapi di kawasan konservasi, di hutan lindung yang tidak diperkenankan melakukan penebangan, ini deadwoodnya itu lumayan banyak. Kalau mau nyari deadwood itu ini awal-awal musim penghujan ini banyak pohon tumbang gitu kan. Banyak pohon tumbang. Kalau di kawasan yang tidak diperkenankan mengeluarkan kayu, ya udah pohon yang tumbang itu ya dibiarkan. Pada saat praktek saya bukan praktek, ada sempat ke Taman Nasional di Ujung Kulon waktu pengamatan badak, kemudian di Sumatera Barat banyak menemukan pohon tumbang itu, ya sudah dibiarkan aja karena dia tidak bisa tidak diperkenankan, dilarang untuk dikeluarkan, ya statusnya jadi deadwood. Nah, below ground itu perlu kerja yang lebih ekstra karena harus 10 cm bagian atas, 10 cm yang kedua, 10 cm yang ketiga, 30 cm ini untuk dihitung rata-rata. Ada SOM, soil organic matter, bahan organik yang ada di dalam tanah. Kalau akar ini saya agak ini menarik nih dipelajari. Beberapa pohon tumbang itu ternyata akarnya ini serabut, dia tidak terlalu dalam. Jadi sebenarnya kalau mau destruktif itu jangan membayangkan akarnya itu yang akan jauh ke dalam, tetapi saya melihatnya itu kok dia tidak terlalu dalam gitu ya. Sebenarnya digali aja asal kita punya waktu yang luang, ekstra sabar, ya bisa dihitung juga akarnya. Nah, ini distribusi biomasa kemarin penelitian saya di Lirisida itu seperti ini. Stem 12, leaves-nya 1,3, branches-nya itu 86. Beda lagi dengan hasil penelitian Paris di kayu jati. Di kayu jati stemnya besar, leaves-nya dan branches-nya itu sedikit. Karena jati kan single stem. Batangnya tunggal. Oh, ini multi stem. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau mau diskusi. Udah 1 jam. Saya coba buka wawasan saudara bahwa belajar akuntansi karbon itu bukan hanya nimbang-nimbang aja. Ini penerapannya advance itu seperti ini. Nah, tadi sudah ada karbon stok. Stoknya itu di mana saja? Di sini fluxnya, alirannya. Yang stok-stoknya tadi saya berikan warna yang terang. Alirannya itu kan dari fotosintesis. Dari fotosintesis itu merubah CO2 plus H2O menjadi biomass. Kemudian dari biomasa ada yang namanya sersa, dia jatuh. Daun-daun yang sudah tua jatuh. Itu nanti daun yang jatuh itu bergerak. C-nya tidak hilang. C-nya itu masih ada di daun. Tetapi posisinya sekarang dia bukan sebagai biomas lagi, bukan di tanaman, tetapi statusnya adalah dia C-nya untuk di soil karena dia sudah jatuh di tanah ini seperti ini. Dia statusnya menjadi serasa tumbuhan bawah juga dia sebenarnya bisa jadi. Tapi kita lihat per individu ya ini.
dinamika per individu. Dari satu pohon ada daun yang paling mudah itu pasti jatuh karena daun itu ada proses daunnya mulai tumbuh muda sampai akhirnya tua dan mati dan jatuh. Kemudian kalau sudah masa tebang, si biomasnya itu akan dipanen. Dipanen itu akan ada pergerakan biomasnya itu. Biomasnya menjadi yang tadinya utuh satu pohon, karena ditebang, akhirnya dia yang totalnya misalnya 10 ton terlalu berat, atau ya, misalnya 1 ton aja. 1 ton biomas yang ada di satu pohon itu ternyata ketika sudah dipanen, itu bergerak yang satu menjadi harvesting residual itu berapa persen. Misalkan ranting daunnya tidak banyak digunakan, dia akan berubah menjadi liter fall, akan jadi sersah liter nanti. Kemudian cabang-cabang yang lumayan besar tapi tidak bisa diolah menjadi kayu perkakas, dimanfaatkan untuk kayu bakar. Itu proporsinya berapa persen. Kemudian yang menjadi bahan baku itu proporsinya berapa persen. Nanti yang dari bahan baku berapa persen yang menjadi produk akhir, berapa persen yang menjadi limbah. Limbah itu kan pasti akan ada. Makanya di pabrik juga ada rendemen. Rendemen itu jumlah perbandingan antara produk jadi dibandingkan dengan produk raw materialnya. Nanti untuk yang limbah-limbah tersebut pada umumnya masih dijual juga sama pabrik itu ke, misalkan ya di Kebumen itu banyak pabrik pembuatan batu bata dan genting, itu untuk bahan bakarnya itu dari limbah-limbah itu. Karena untuk bahan bakar kan tidak diperlukan ukuran yang teratur ataupun bentuknya yang harus tertentu. Selagi bisa dibakar ya dibakar aja. Nah, khusus untuk glyreside yang gamal itu karena tujuannya adalah sebagai bioenergy plantation, hutan tanaman untuk sebagai biomasa, maka produknya itu dia akan 100%, mendekati 100%. Mendekati 100% akan digunakan karena dia hanya dicacah chipping ya. Dijadikan chip. Kalau tidak dijadikan chip, dia dijadikan pellet atau diproses lebih lanjut. Supaya kalau kita bawa batang, itu kan banyak ruang-ruang kosong. Batang itu bulat-bulat, itu banyak ruang-ruang kosong, tapi kalau bentuknya chip itu kan lebih sedikit ruang kosongnya. Karena untuk transportasi kan kalau bentuknya batang hanya bisa mengangkut 5 ton, tapi bisa jadi dengan chips itu malah jadi 7 ton ya, karena ruang kosongnya itu terisi. Jadi produknya adalah tadi yang menjadi bahan bakar itu ada off product, ada limbah, ataupun ada yang by product yang memang produk tersebut dikhususkan sebagai sumber untuk bioenergi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ketika sudah menjadi bioenergi, dia dibakar, combustion, maka akan menghasilkan emisi C6H12O6 atau C berapa plus O2. Pembakaran itu kan oksidasi plus O2, maka si C-nya itu akan rantai C-nya itu akan dipecahkan sehingga dia menghasilkan emisi. Nah, kemudian bagaimana di tanah? Tanah yang tadi yang banyak seresah-seresahnya itu mungkin yang digunakan C-nya kan karena pembusukan, ada dekomposisi, pembusukan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau itu adalah amoniak ya. Amoniak itu amoniak ataupun metan itu nanti hasil dekomposisinya ini akan terlepas ke atmosfer. Di sini amoniak dan metan dari proses dekomposisi ini yang akan kembali lagi ke atmosfer. Jadi si C-nya itu dia bergerak terus. Awalnya di biomasa, sekarang ada di mana, akhirnya muter lagi.
Oke, sampai sini. Nah, carbon flux itu ini yang tadi saya sampaikan. Ada fotosintesis, CO2 yang ada di atmosfer dijadikan biomas. Dia storage positif ya. Kalau dalam carbon offset, kredit, carbon kredit itu fotosintesis ini nilainya positif karena CO2 yang bebas di atmosfer itu diambil, diserap, disimpan. Jadi jumlah CO2-nya itu dikurangi, yang ada di atmosfer itu dikurangi, diserap. Makanya semakin banyak hutan, akan semakin banyak CO2 yang diserap akibat dari kegiatan fotosintesis. Tetapi semakin banyak hutan, kalau terjadi kebakaran, maka akan banyak CO2 yang dilepaskan. Itu nanti nilainya menjadi negatif. Karena kita menambah CO2 di atmosfer. Harusnya tujuan carbon accounting itu kita menghitung karbon yang ada itu supaya lebih banyak diserap daripada dikeluarkan, dirilis. Ini carbon fluxnya, fotosintesis, dekomposisi. Ini dekomposisi mungkin mahasiswa yang dari minat THH maupun dari minat silvicultur mungkin lebih bisa memahami ini, karena ini proses kimia. Bagaimana misalkan serat itu kan, selulosa, kemudian kalau di teman-teman di silvicultur itu pembuatan pupuk gitu kan, dekomposisi itu seperti apa, reaksi kimianya. Kita berbicara tentang reaksi kimia karena yang kita cermati di sini adalah pergerakan dari unsur karbon. Kalau teknisnya bagaimana rantai karbon tersusun ataupun rantai karbon terurai, itu teman-teman kimia lah yang lebih memahami proses proses kimia dari dekomposisi, combustion maupun fotosintesis. Kita coba memotret garis besarnya dan mengukur apa yang bisa dihitung. Tidak sampai ke detail. Ini batang ini senyawa kimianya seperti apa? Apakah C6H12O6 atau C berapa? Itu kan. Saya sendiri tidak sampai memahami ke sana. Dekomposisi kurang lebih ketika sersah, proses penghumusan itu akan menghasilkan gas juga itu kan. Yang paling sederhana gini, dekomposisi itu akan pembusukan ya, proses pembusukan itu nanti akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Bau itu adalah gasnya tersebut. Nanti ada kalau yang tersisa nanti akan menjadi nutrien tanaman. Makanya ketika saudara nanti akan KKN itu akan membuat, kemarin itu saya membimbing itu kompos ember tumpuk ya, dari sayuran, dan itu kan kurang lebih sayuran itu kan material juga dia punya C-nya, buah-buahan juga ada C-nya. Oh ya, satu lagi, dari biomasa itu kan bisa jadi dia pergerakannya bisa ke yang edible, yang bisa dimakan itu, nanti C-nya itu malah berada di tubuh kita atau di satwa C-nya itu. Misalkan buah-buahan itu kan dia mengandung C, C-nya berpindah dari pohon ke tubuh kita atau ke satwa, misalkan satwa yang banyak itu burung, misalkan burung pemakan biji, nanti si C yang ada di biji itu pindah ke burung. Nah dari burung itu nanti akan diproses, kemudian ada limbahnya juga, fesesnya dijatuhkan itu mungkin mengandung C juga, nanti dia akan jatuh ke tanah, kurang lebih seperti itu.
aliran C-nya itu. Nah, selain fotosintesis dan dekomposisi, ada lagi satu combustion. Combustion itu pembakaran. Jadi si cabang itu, yang cabang batang yang dimanfaatkan sebagai sumber. Sebentar, saya mau ngambil charger dulu. Oke, combustion itu pembakaran. Ini bisa CH4. CH4 itu kan metan ya. Bisa C6H12O6 itu biomasa. Ini merepresentasikan dari fossil fuel, food organic matter. Combustion dan metabolisme. Metabolisme itu tadi yang saya contohkan di burung itu kan dia ada metabolisme dari biji, kemudian di dalam tubuhnya ada proses metabolisme. Tapi kalau untuk combustion itu solar, pertalite, pertamax itu kan asal usulnya dari bahan organik yang sudah jutaan tahun berada terkubur, berubah proses kimia, dia berubah menjadi bahan bakar. Atau yang paling simpel adalah proses composting. Composting itu kan mendegradasi yang untuk menjadi kecil-kecil, dia juga ada nanti menghasilkan panas juga. Kalau bak composting yang kita pegang juga kan biasanya hangat ya. Ada energi juga yang dihasilkan. Kemudian bau tidak sedap itu adalah ada unsur gas juga. Gasnya itu bisa metan, bisa CH4. Kalau dikaitkan dengan GRK juga kan itu ada kaitannya juga, dia dirilis. Nah, ini ada 2 slide terakhir ya. Ini silakan saudara kalau tertarik ya. Cari ini, bisa di-download. Ini saya juga dapat. Review of Forest Carbon Dynamic Model. Yang menggunakan data empiris yield itu dari pertumbuhan. Menggunakan data dari CAI, MAI, kemudian tabel volume lokal. Ini ada beberapa. CBM, CFS3, CBM itu carbon based model, kemudian CO2 fix yang tadi saya jelaskan. Ini CO2 fix itu sudah saya download. Casmo4 itu belum saya download karena ini dibuat pada awalnya khusus oleh ilmuwan dari Hungaria untuk kondisi di Hungaria. Casmo4 Efficient saya belum. Satu lagi dari Stanford itu Invest. Saya sudah download, itu ada Invest. Silahkan kalau memang tertarik ya, banyak software yang digunakan untuk pemodelan. Nanti outputnya ya grafik-grafik itu. Kalau tanaman ini kita asumsikan hidup selama 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, nanti karbonnya itu seperti apa dinamika. Silahkan di sini di review ada 1, 2, 3, 4, ada 4 model yang menggunakan data yield. Yield itu dari pertumbuhan hasil. Nah, ini yang terakhir, saudara bisa cek ini di INCAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, incas.menlhk.go.id. INCAS itu adalah Indonesia National Carbon Accounting System. Di sini kan akan dihitung. Ini outputnya adalah untuk laporan ke UNFCCC atau UNFCCC. Target Indonesia adalah menurunkan NDC-nya itu 26%. Kalau biasa-biasa aja, tapi bisa mencapai 40% kalau ada bantuan donor internasional. Kemarin juga
kita sudah, bukan kita, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan payment dari Norwegia terkait dengan karbon ini. Lumayan, nominalnya bisa miliaran karena dia hitungannya juta US dollar. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Jadi carbon accounting itu skup kecilnya di individu kita perluas ke stand-nya dalam bentuk pemodelan. Kalau dimanfaatkan secara nasional untuk kebijakan di INCAS ini juga mengadopsi dari Australia National Carbon Accounting System karena didanai juga dari Australia donornya. Oke, ada yang mau tanyakan? Kita cek. Ini INCAS websitenya, silahkan dipelajari metode bagaimana kalau misalnya saudara ingin penelitian tentang emisi itu jumlah gas yang dilepaskan. Ini emisi bagaimana kondisi awal existingnya pertumbuhan peralihan kejadian rejim. Nah, di sini metode standar untuk pendugaan emisi. Jadi tidak hanya alometrik yang untuk menghitung jumlah karbon, tetapi saudara juga apabila ini jumlah GRK gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer itu metode penghitungan juga ada. Inventarisasi nasional emisi dan serapan. Emisi itu berarti yang dilepaskan ke oksigen, serapan itu yang diambil dari emisi itu yang dilepaskan ke atmosfer, serapan itu yang diambil dari atmosfer. Inventarisasinya seperti itu. Jadi nanti kalau mau ide-ide penelitian ya bisa menggunakan yang lebih luas. Karbon itu tidak hanya hitung biomasanya ke lab, terus tidak sebatas bikin volumetrik. Beberapa kalau digabungkan dengan ekonomi nanti dihitung serapannya sekian ton, harga di pasaran tuh berapa, nanti tinggal dikalikan potensinya, karena kita menghitung ekonominya itu lebih ke potensinya, karena untuk realnya bagaimana jualan karbon kan masih saat ini yang saya pahami itu baru G2G ya, government to government. Saya belum memahami bagaimana perdagangan karbon itu untuk skup bisnis to bisnis. Mungkin ya nanti kalau ada bisnis karbon, karena target dunia adalah mencegah kenaikan suhu itu di bawah 2 derajat. Salah satunya ya terkait dengan perdagangan karbon itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada 76 partisipan. Kayaknya ada 3 orang yang tidak masuk. Presentasi dulu ya, sebentar ya. Andian tadi ada ya. Aduh. Ya. Oke. Afina, Yola, Tima. Ada nggak? Kalau yang kenal sama Afina ini, di catatan saya dia tidak masuknya udah banyak. Jangan sampai nanti pada saat ujian akhir dia terkendala dengan lisensinya.
Afina Yolatima. Herwita Hadir, Pak. Oke. Ihda. Hadir, Pak. Oke. Mahdia Amalia. Hadir, Pak. Oke. Yang nggak bisa speaker yang bisa di chat. Nadia Damayanti. Hadir, Pak. Oke. Adila Febra. Adila. Hadir, Pak. Oke. Aktirida. Hadir, Pak. Oke. Bayu Pamungkas tadi tanya hadir ya. Destiana Widya. Hadir, Pak. Oke. Dewi Utari. Hadir, Pak. Oke. Elsie Putri. Damaya. Hadir, Pak. Etis Kurniawati. Hadir, Pak. Evelyn Aprilia. Hadir, Pak. Harkafka. Hadir, Pak. Harkafka ini ketua KMMH yang baru ya? Nggih, ya Pak, benar Pak. Nah, saya follow IG-nya KMMH. Meti Kasari. Hadir, Pak. Mila Dewi Masito. Hadir, Pak. Mutiatul Mahiroh. Mutiatul Mahiroh hadir. Oke. NN Bintarin. Hadir, Pak. Oke. Rafisha. Hadir, Pak. Yulita Tri Pamungkas. Hadir, Pak. Oke. Zahara Muharrami. Hadir, Pak. Oke. Ahlul Jana. Hadir, Pak. Agnes Dian Pertiwi. Agnes. Oke, ada respon. Haji Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Amelia Efrina. Hadir, Pak. Anissa Dian. Hadir, Pak. Anissa Sekar. Hadir, Pak. Cahyarini. Hadir, Pak. Kristina Ayu. Kristina. Hadir, Pak. Oke. Danis Syahroni. Danis. Oke, nggak ada respon. Diah Ayu. Hadir, Pak. Elsa Fadila. Hadir, Pak. Eta Widya. Hadir, Pak. Oke. Fitra Jati. Hadir, Pak. I Gusti Ayu. Hati-hati ya. Ida Nur Latifah. Hadir. Yulistin Kia. Hadir, Pak. Kartika Indah. Hadir, Pak. Khairun Nisa R. Waalaikumsalam. Krisna Bagus. Krisna Bagus. Hadir, Pak. Oke. Lisa Nuryanti. Hadir, Pak. Mega Lisya. Mega. Hadir, Pak. Oke. Melinda Eka. Pak. Oke. Milania Anggawati. Hadir, Pak. Mustika Novia. Hadir, Pak. Rahmadani. Hadir, Pak. Friends kita. Hadir, Retno. Retno Pertiwi. Hadir, Pak. Oke. Sabila Nabi Cati. Hadir, Pak. Sahda. Hadir, Pak. Oke. Salsabila Firdausia. Hadir, Pak. Sigit Prasetyo. Sigit. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Syifa Alifah. Hadir, Pak.
Oke, Tria, Hadir, Pak. Fania, Hadir, Pak. Yamaika, Hadir, Pak. Yakti, Hadir, Pak. Ade, Rara, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Arif Budi, Hadir, Pak. Cesar Argo. Oke. Devika, Hadir, Pak. Dia, Amparwati, Hadir, Pak. Fadila, Hadir, Pak. Farid, Farid Rizal, Gina, Indonesia, Gina, ada respon. Imam, Meliansyah. Hadir, Pak. Oke. Intan, Pratiwi, Hadir, Pak. Gawan Suraksono, Hadir, Pak. Irvin Anggito, Hadir, Pak. Umayroh, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Kholik, Muhammad Iqbal. Oke, ada respon. Hadir, Pak. Oke. Nabila Putri, Hadir, Pak. Ruspati Bayu, Ruspati. Rosi Andini, Hadir, Pak. Sani Rahmat,